Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola komentari sepak bola dengan kebahagiaan dan kepenasaranan. Nah, gimana itu? Ya, karena sebahagia Barcelona menang 1-0 berhadapan dengan Getafe di Montjuic Stadium atau Olympic Stadium, markas kedua dari Barcelona. Dan penasaranan kenapa hanya menang 1-0, itu semua bakal dijawab dengan Hansi Flick. Dan gue akan kasih tahu kenapa Barcelona hanya menang dengan 1-0 ya. Tapi positifnya adalah dengan kemenangan ini Barcelona tetap berada di puncak klasmen ya, dengan 21 poin. Berarti dari 7 games itu Barcelona masih win strike. Jadi menang. Mudah-mudahan bisa terus menang nih. Unbeaten keren juga kalau unbeatennya menang terus. Tapi agak susah sih nanti ya. Jadi Barcelona masih kokoh di puncak klasemen dengan 21 poin dari 7 games, 7 kali kemenangan. Di bawahnya ada Real Madrid dan ada Bilbao. Madrid ini ada 17 poin, jadi masih selisih 4. Karena Madrid sempat beberapa kali draw. Itu dia. Tapi juga Lewandowski, teman-teman. Lewandowski sini sedang berada di puncak klasmen, itu sekitar 9 gol ya, 9 gol. Dan ya gue bilang ini adalah Barcelona yang normal sih. Harusnya memang Barcelona seperti ini. Harusnya memang Barcelona ya berada di atas, di puncak klasmen dan memiliki striker yang ada di papan top skor. Ya inilah harusnya Barcelona ya. Normalnya Barcelona seperti ini. Nah, tapi teman-teman, sebelum gua lanjut membahas bagaimana jalannya pertandingan Barcelona berhadapan dengan Getafe, membahas ya isu-isu terpanas terupdate seputar Barcelona, seputar La Liga, silakan di absen dulu dari mana aja kalian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang sudah kerja diberikan kesuksesan yang lebih, yang masih sekolah atau kuliah semoga diberikan nilai yang bagus ketika lulus sehingga masuk ke kantor atau ke universitas yang kalian inginkan. Oke? Sebelum ke Barcelona, gue mau ice breaking dulu. Tadi gue lihat ada postingan Riqui Puig yang moonwalk. Loh, kalau yang buat kalian yang belum tahu moonwalk itu apa, jalan mundur itu signature-nya dari Michael Jackson, dari MG ya. Kalau nyanyi Billie Jean ya, dem 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 dem, dia mundur. Riqui Puig meniru itu dan beberapa akun media sepak bola memposting itu. Bahkan kalau nggak salah Riqui Puig-nya juga memposting dia lagi moonwalk. Kayaknya dia habis golin. Dan gue ngelihat Riqui Puig ini sangat happy ya di MLS gitu. Jadi bahkan gue juga sempat komen ya, this is your place, not in Barcelona ya. Jadi tempatnya dia emang di situ. Lu happy di situ, bahagia di situ, senang di situ, bukan di Barcelona. Karena di Barcelona selain lu nya nggak seneng, lu nya kalah saingan, lu nya nggak pantas di La Liga, lu nya nggak pantas di klub top Eropa. Ya karena gue bilang kemarin Riqui Puig ini adalah anak titipan ya. Jadi buat kalian yang masih ingat ada Riqui Puig, ada pertanyaan balik lagi gak nih? Oh sorry, gelandang Barcelona udah penuh, balik lagi boleh ke Barcelona, cuman jadi admin. Karena kan dia banyak tuh ide-ide postingannya tuh. Nah, sekarang kita akan membahas Barcelona. Ini dari mulai preskon dulu ya, yang ada pelatih yang pasti tentunya merespon dan memberikan preskon, menjawab pertanyaan beberapa media. Terus lalu ada Conde. Ini gua kali ini bakal memberikan apresiasi buat pemain-pemain Barcelona yang jarang diberikan apresiasi. Pertama, kita bahas dulu preskon. Hansi Flick ditanya, only 1-0, hanya 1-0. Hansi Flick menjawab, memang berapa poin yang kita dapat kalau kita menang 1-0. Wah, ini keren banget ya. Berarti Hansi Flick, gue ambil kesimpulan nih, selain jiwa leadershipnya ada sebagai pelatih, jiwa kebapaannya ada sebagai menjaga chemistry buat anak-anak asuhnya, dan politiknya juga ada ya. Cara dia mengcounter, cara dia menjawab, cara dia menjadi PR untuk media, mengamankan Barcelona, dia bagus banget. Jadi ketika dia ditanya hanya 1-0 nih, gitu kan, biasanya kan lebih. Dia jawab, emang dia nggak menjawab
dia memberikan pertanyaan balik. Itu yang sisi kerennya di situ menurut gue, kayak emang poin yang kita dapat berapa dari menang 1-0? Mau menang 1000-0 juga poinnya tetap 3. Istilahnya kan gitu. Jadi gue seneng Hansi Flick nih perfect lah ya untuk seorang pelatih. Harusnya kalau berjalan-jalan mulus aja, kalau nggak kalah sama tim atau dirinya sendiri nanti. Kayak gitu. Lalu dia mengatakan bahwa ini nih, Jules Koundé adalah pemain yang paling fit di Barcelona. Dia mampu berlari sekitar 90 menit. Karena ya dia mengatakan seperti itu. Karena gue ngeliat juga porsi latihan Koundé-nya sendiri yang ingin nambah gitu. Kayak abis main, after match dia langsung gym gitu. Jadi secara tidak sadar pemain Barcelona menambah endurance buat diri mereka masing-masing ya. Pola latihan yang dikasih. Lalu ya semua berjalan natural, tapi secara tidak langsung dia menambah porsi latihan sehingga menambah endurance, jadi lebih kuat. Nah, Koundé juga mengatakan kepada Hansi Flick, saya senang dengan Hansi Flick datang ke Barcelona. Dari awal Hansi Flick datang, saya sudah tahu kalau dia adalah pelatih yang bagus. Ini pujian yang bagus buat Hansi Flick, tapi sebenarnya bisa jadi pisau bermata dua. Kayak lu mengatakan bahwa ketika pertama kali datang, Hansi Flick ini adalah pelatih yang bagus sehingga semua anak-anak seneng. Ya lu itu memang pujian buat pelatih yang sekarang. Tapi lu dulu ngomong gitu gak ke Xavi? Kalau lu gak ngomong gitu ke Xavi, walaupun gak ada keharusan, kayak secara tidak langsung gua ngelihatnya kayak ya kemarin mah Xavi emang belum bisa ngelatih aja jadi pemain legend lah, kayak gitu. Nah ini Hansi Flick beda nih, kayak gitu. Nah lalu Hansi Flick juga mengatakan ada hal yang baru yang saya buat, yaitu seperti yang gue katakan, sekarang pemain lawan itu udah fokus sama Lamine Yamal. Kalau Lamine Yamal megang bola, minimal itu 2. Ya, minimal 2 orang nge-cover Lamine Yamal. Atau 3. Ini sering 3 lawan Getafe, karena Getafe kan alot. 3 orang. Jadi, Hansi Flick mengatakan, lagi-lagi dia bilang bahwa Lamine Yamal ini biasa sering main wide banget. Ya, jadi dari pinggir. Tapi untuk kali ini, karena saya yakin musuh sudah merebak itu, saya memberikan ruang kepada Lamine Yamal untuk inverted, untuk lebih menyisir ke tengah. Ya, apa yang terjadi? Kalau menurut gua, terjadilah sebuah gol Lewandowski. Itu dari strategi yang digunakan oleh Hansi Flick. Gimana caranya? Lamine Yamal geser bola ke tengah dari pinggir. Koundé yang masuk, Koundé yang overlap, Koundé yang umpan. Ya, ketika 3 orang udah gerak ikutin Yamal, Koundé masuk, coming from behind dari Lamine Yamal. Langsung dia memberikan crossing, dan untung dan syukurnya adalah tangkapan kiper dari kiper Getafe ini kurang sempurna. Sehingga bola deflect, jatuh di kaki Lewandowski dan selesai bola sama Lewandowski. Ya, sekali lagi gue bilang, sekarang bukan Robert Lewandowski, tapi Robert Lewandowski. Karena dia udah memiliki permainannya, dia udah menemukan kembali permainannya dengan apa? Dengan banyaknya bola yang bergulir, banyaknya bola yang jatuh di final third atau di kotak penalti lawan. Sehingga ya itulah, kalau Lewandowski ibaratnya dia binatang buas. Ya. Hewan-hewan yang bakal diterkamnya tuh udah ada di sekelilingnya, udah deket di sekelilingnya. Karena dulu waktu era Xavi nggak ada bola di situ. Jadi ibarat lu punya binatang buas tapi lu nggak punya umpannya. Lu nggak punya hewan-hewan lain yang harus diterkam. Karena nggak ada bola yang jarang banget bola yang jatuh ke final third atau kotak penalti dari lawan. Diselesaikan oleh Robert Lewandowski. Nah, sekarang kita masuk ke pertandingan teman-teman ya. 4-2-3-1. Untungnya nggak mainin Sergi Dominguez dari awal karena Getafe ini sulit dikalahkan. Lawan tim-tim kayak Getafe atau dari middle ke down banget itu yang paling diutamakan adalah fokus dan konsentrasi. Karena gue yakin semua tim middle ke bawah deh justru nih. Kalau ketemu Barca itu mereka udah parkir bus. Jangan sampai lengah sedikit pun, karena lu memiliki kelengahan atau punya kesalahan sekali aja, itu ganjarannya bisa bahaya, bisa memetik kebobolan. Itu Kubarsi yang mengatakan bahwa saya tahu Getafe tim yang alot, saya tahu Getafe tim yang susah dibobol, tapi
justru dengan seperti itu kita harus menjaga konsentrasi kita. Itu yang dikatakan oleh Cubarsí. Langsung lanjut ke permainan 4-2-3-1. Ada Iñaki Peña di situ, nanti kita bahas pemain satu persatu ya. Iñaki Peña, ada Conde di kanan, ada Cubarsí dan Inigo Martinez, ada juga Balde di situ, Caicedo Eric main langsung starter, di depannya Pablo Tor, sebelah kiri Rafinha, di depan ada Lewa, sebelah kanan ada Lamine Yamal. Apa yang berubah? Yang berubah dikatakan seperti Hansi Flick tadi. Ya, Lamine Yamal nggak terlalu bermain wide ya, dia nggak terlalu jauh, nggak terlalu lebar, tapi dia mencoba masuk ke tengah, dia membiarkan Conde untuk overlap. Ya, dan Conde gue ngelihat badannya udah nggak segemuk awal-awal datang, dia udah mulai ada kurus-kurus wingback lah ya. Jadi untuk seorang Conde sebenarnya memang kalau ditaruh di CB itu agak terlalu mungil posturnya. Tapi untuk ditaruh di fullback itu agak terlalu gemuk. Tapi yang gue lihat sekarang Conde udah mulai kurus-kurus bisa lari lah. Dulu kan kayak Conde lari berat gitu, pasti kalah. Ini sekarang dia berani adu sprint, dia sekarang berani lewatin pemain. Kalau lu lihat itu yang berubah dari sisi kanan Barcelona. Dari tengah Inigo lagi-lagi dan Cubarsí ini bikin nyaman lini belakang Barcelona. Ya, Cubarsí mengatakan saya tenang, saya sangat aman dan nyaman bermain bersama Inigo. Pun juga yang gue lihat Inigo ini memang punya jiwa leadershipnya ada. Dia mau berbaur sama junior, dia bisa jadi dia ngelit di belakang juga bisa, dan blok-bloknya sejauh ini tepat terus. Ya, ada beberapa kali tuh si Uche itu ke blok, ada terus subs dari Getafe main-main udah ngasih shoot langsung di blok yang sampai cedera. Jadi ini orang punya jiwa leadership di belakang, dia mau ngelit, dia mau timing untuk interceptnya, timing jadi breakernya, pemotong bolanya itu juga pas-pas aja. Dan yang gue salut dari Inigo Martinez ini, bola atas dia hampir bahkan selalu menang, selalu unggul bola-bola atas ya. Di sebelah kiri, nah ini bisa didiskusikan. Balde secara statistik bagus ya, dia 10 kali duel win ya, memenangkan duel. Ini ada satu key pass, ada beberapa asis yang kualitas passingnya luar biasa. Maksudnya nggak luar biasa sih kalau Balde ya, karena Balde yang ngelakuin kita ngeliatnya jadi luar biasa. Secara statistik bagus. Tapi kalau secara permainan, dia masih tetap gampang dilewatin. Dia masih tetap banyak salah passing. Dia masih tetap kayak nggak bisa koordinasi sama depan. Lu beda deh. Lu kalau Barcelona nyerang dari kanan, lihat Conde sama Yamal. Ya, Conde aja masih sebel sama Yamal kalau dia telat turun. Yamal pun masih sebel kalau Conde nggak mau naik atau nge-cover dan lain-lain. Tapi kalau lagi megang bola, lagi mau attack, dua-duanya itu bisa koordinasi tuh. Entah begini, entah Conde yang ke depan, yang ini lurus, entah balik. Banyak variasinya dari kanan. Tapi kalau dari kiri, yang dilakukan sama Balde juga ngik. Gocek sekali ke tengah, lepas bola. Itu yang dilakukan sama Balde. Makanya Balde diganti sama Gerard Martin. Gue curiga memang si Gerard Martin ini emang lagi diuji ya, lulus apa enggaknya nanti bakal jadi starting line up. Makanya gue seneng banget Gerard Martin tuh dipasang terus sebagai subs, walaupun sebagai subs sama Hansi Flick itu. Nah, Caicedo sama Eric, ya gue ngambil dari pressconnya dulu. Dari presscon si Hansi Flick mengatakan bahwa saya senang dengan Eric Garcia. Ini kali pertamanya dia starting line up sebagai pivot, double pivot, karena kemarin saya pasang waktu lawan Monaco baru 10 menit udah keluar karena kartu merah. Dan permainan dia cukup bagus untuk orang yang bukan posisi aslinya, memainkan peran cukup bagus. Nah, kalau gua ngelihat masih kurang variasi. Untuk Eric Garcia ya, dia bisa merebut bola memang, tapi sangat mubazir kalau ketika lagi attack ya. Apalagi dia punya satu peluang yang kiper udah jatuh, itu lagi scrimmage tuh, corner apa kalau nggak salah, kiper udah jatuh. Begitu kipernya jatuh, dia nendang pakai kaki kiri dan bolanya ke atas. Itu udah nggak ada kiper dan itu udah deket banget jaraknya. Kalau itu bukan Eric Garcia, itu udah gol, yakin gue. Cuma ya dia jarang kali dapat bola-bola menguntungkan seperti itu. Dia jarang dapat situasi yang mengharuskan dia untuk cetak gol. Sangat gue wajari itu. Cuma ya sayang banget. Makanya mubazir ketika menyerang. Ketika defense, ya karena emang dia back, karena emang dia sering ngerebut bola, aman-aman aja. Tapi kalau lagi nyerang, itu mubazir banget. Aliran bola nggak sekreatif ketika Casado Pedri. Nggak kreatif ketika Bernal Casado atau Bernal
Pedri, seperti itu di lini tengah. Seperti yang gue katakan, Rapinya itu nggak hidup di lini kiri. Kalau tengahnya bukan Olmo. Karena jujur Pablo Torre nggak terlalu kelihatan di babak pertama, makanya diganti babak kedua. Tapi Rapinya juga nggak terlalu kelihatan di babak pertama. Ya, bahkan si Ferran masuk, Pedri masuk, Ferran yang ganti posisi Lewandowski. Gue pikir si Ferran ke kiri, Rapinya jadi striker, atau Rapinya jangan di kiri lah, dia masih tetap di kiri gitu. Ada satu peluang yang umpan dari Konde, gue seneng nih umpan-umpan Konde, tapi belum berhasil dimanfaatkan dengan kepala. Karena Rapinya ini kalau nyundul dia kayak nggak ngeliat gawang gitu. Asal arahnya ke tribun lawan, dia memang jarang gol dia pakai kepala tuh waktu lawan apa ya? Umpan dari Kubarsi tuh ada dulu yang dia nggak ngeliat gawang. Itu juga nggak ngeliat gawang tapi gol. Sekarang nggak ngeliat gawang tapi nggak gol. Itu dari Rapinya. Tapi sebagai kapten ini kredit plus lagi sekali lagi buat Rapinya. Dia nggak ada capeknya 90 menit lari sono sini. Dia protes juga walaupun akhirnya kartu kuningnya, tapi jiwa warriornya ada dan dia menghargai ketika dia dikasih ban kapten. Itu yang gue salut, tanggung jawab dari Rapinya sih ya. Walaupun belum ada ya kesempatan emas dari Rapinya melakukan syuting, itu belum ada semalam gue lihat. Cuma satu kali heading doang. Ya itu juga headingnya meleset. Nah Lewandowski ya udah gue omongin lah tadi lah, ibarat binatang buas emang harus ada hewan mangsanya yang harus ada gitu. Dia kan pemangsa, kalau nggak ada mangsanya ya gimana cara dia bekerja. Dan sekarang untung 1000 untung Barcelona banyak banget jatuh bola di kotak penalti sehingga itu jadi makanan Lewandowski. Jadi bukan Robert Lewandowski tapi Robek Lewandowski. Nah Lamine Yamal, mungkin ada yang bilang sekarang kok Yamal jarang bang berani duel, sekarang kok Yamal jarang ya berani 1 lawan 1 gitu. Bukan jarang bro, yang nempel 3, lu ngelewatin 1 ya masih ada 2 nungguin, dan 2 ini udah siap-siap intercept, yang 2 udah siap-siap nabrak. Dan sekarang yang bikin beda dari Barcelona adalah gue nggak tahu nih ya, ini gue ngelihat 3 match belakangan, 2 match. Sekarang gimana cara menghadang Barcelona itu udah bukan cuma buat parkir bus lagi. Villarreal melakukan parkir ya dan gagal. Akhirnya apa? Dia menghantem-hantemin, menarkamin pemain Barcelona. Ya, lu lihat juga tadi Getafe ketika parkir jebol apa yang dilakukan? Hantem-hantem, terbukti sekitar, koreksi kalau gue salah, tadi gue baca 15 atau 14 foul yang dilakukan oleh si Getafe. Barcelona cuma 4 gitu. Jadi perbandingannya sangat terbalik. Yang gua curigai, yang gua terka-terka, yang gua analisa ini adalah pelatih lain karena belum tahu cara bagaimana membendung Hansi Flick, karena di parkir bus yang biasanya itu selalu efektif di La Liga, itu tembus juga. Gimana caranya? Ya main hantem-hantemin. Kalau bisa jangan sampai jagoan-jagoan dapat bola, jangan sampai minimal dapat bola, makanya dihantem, jangan sampai ngelewatin bola lewat, kaki nggak lewat. Gitu kan, dari sebelah kanan pun Rapinya dihantem, Lewandowski dihantem-hantemin, kakinya kena kiper, kakinya kena back, Casado disikut. Jadi trik-trik kotor yang dilakukan oleh pemain ini juga merupakan strategi dari pelatih. Ini yang gue lihat ya. Karena susah membendung sirkulasi intensitas Barcelona. Ya, gimana caranya? Bukan diputus bolanya, orangnya diberi. Itu yang terjadi di La Liga sekarang. Gitu. Karena pelatih Getafe juga bilang, saya pun bingung gimana cara mengantisipasi intensitas Barcelona yang sangat cepat, sirkulasinya sangat cepat. Jadi ya itulah yang terjadi di lapangan. Saya ya cuman 1-0 doang, ya tetap kalah tapi nggak kebantai lah minimal. Itu yang dikatakan oleh pelatih Getafe gitu. Dan pergantian pemain ya gue sepakat lagi-lagi jangan dulu masukin Ansu Fati ya. Walaupun ada kata-kata yang bias, ini pertandingan yang sulit, ini pertandingan yang keras, saya belum memasukkan Ansu Fati gitu. Berarti secara tidak langsung gue mengatakan bahwa kalau pertandingan sulit Ansu Fati nggak bisa ngebongkar apa gimana. Kalau pertandingan sulit Ansu Fati nggak dikeluarin, apa dia nggak bisa bermain di pertandingan sulit, apa yang mau kasih pertandingan yang gampang gitu. Tapi gue masih nunggu. Tapi untuk sejauh ini gue setuju sama Hansi Flick, nggak mainin dulu Ansu Fati. Ya ntar main lah kalau udah 2-0, udah 3-0, bisa lah itu Barcelona sekarang kayak gitu. Jadi faktanya adalah ada 14 pemain Barcelona tadi malam berada di lapangan dan di
bangku cadangan. Ada 14 pemain Barcelona di bawah U21 ya. Kalau dihitung Ansu, Pedri, Fermin sama Pablo Tor itu masih 21 tapi belum genep banget. Ya berarti ada 14 pemain yang under 21 di Barcelona tadi malam. Nah, ini yang mengesankan adalah berarti banyak produk La Masia, berarti bisa memberdayakan produk La Masia, berarti masih belum belanja banyak tapi udah punya hasil yang cukup baik menurut gua. Jadi tren positif ini yang harus dijaga oleh Barcelona ya. Itu silakan teman-teman yang ada yang nggak setuju atau yang setuju boleh di komen, nanti gua bacain. Nanti bakal ketemu Osasuna ya, Minggu itu jam 2 apa ya, lawan Osasuna. Ya kita tunggu seru-seruannya seperti apa, itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Wojciech Szczęsny dan Oki Rengga. Nah, Oki Rengga selamat, ada film baru. Wojciech Szczęsny selamat udah gabung ke Barcelona ya. Harusnya udah deal ya sekarang karena klausul kontrak Szczęsny dan Juventus udah mau diurus ya. Tes medis tadinya kalau bisa kemarin, tapi ternyata tes medisnya bisa dilakukan minggu depan. Nah itu dia, tapi bukan berarti ini menggeser Iñaki Peña. Jaga-jaga, kalau Iñaki Peña clean sheet terus, ya kenapa nggak Iñaki Peña aja gitu kan. Masalahnya adalah jaga-jaga, kalau Iñaki Peña kenapa-napa, yang kiper siapa? Yang kiper Ansu Fati suruh nangkep bola. Nah, Ferran Torres ubur-ubur aja tuh, disuruh tangkap ubur-ubur biar kesetrum. Ferran Torres, Yu Ompong masuk gantiin Lewandowski malah kayak kartu merah 10 orang. Ya, jadi selamat datang buat Wojciech Szczęsny, kiper yang berhasil menggeser Almunia dari Arsenal, kiper yang berhasil menggeser Alisson dari AS Roma, kiper yang berhasil menggeser Buffon dari Juventus menjadi skuad utama di Polandia. Di Polandia kayaknya ada satu lagi kiper Arsenal, siapa yang gondrong ya? Aduh, bro, tolong sebut dong bro, kiper Arsenal yang gondrong tuh. Namanya juga susah di Polandia. Ada kiper Arsenal yang gondrong dan ya karena dia bagus, karena dia attitude-nya nggak aneh-aneh, dia bisa dan skillnya juga memadai, dia bisa menggeser kiper utama. Biasanya susah banget menggeser kiper utama bro. Kita lihat gimana dia nanti di Barcelona. Kalau semua orang tadi setiap preskon bahas Iñaki Peña ya, walaupun sedih, tetap ada Ter Stegen yang cedera, tapi Iñaki Peña tampil bagus, clean sheet, beberapa kali save juga. Bukan berarti karena datangnya Szczęsny langsung keganti, enggak. Tetap pasti Hansi Flick dilihat dulu kayak gimana nih Iñaki Peña, prosesnya kayak gimana. Karena Szczęsny kan juga ya udah 34 tahun, dia udah teruji, dia juga udah matang sebagai kiper. Sementara Iñaki Peña kan belum kena tekanan yang belum pernah dihadapi gitu. Jadi kita masih nunggu Barcelona akan seperti apa. Selebihnya gitu aja teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton live. Terima kasih yang udah nonton gulungan YouTube gua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi. Nanti bola nih seru-seru ya. Akan ada derby Madrid. Antara Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid nanti 29 September. 30-nya itu 29-nya Barcelona Osasuna. Gitu aja, nanti kita ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Muchas gracias.